Saya malah pulang sekolah, malah latihan di halaman rumahnya. Saya ditemani oleh tembok tetangga. Belum pakai sepatu. Kita masih nyeker gitu. Tapi saya bisa top skor di situ. Dan saya bisa membawa juara kampung itu. Akhirnya setiap kita main sama Pak Lurahnya tuh, waktu itu kalau nggak salah dikasih 5.000. Saking senengnya, karena kita juara. Pak Lurahnya itu di Bekasi, kalau nggak salah tepatnya di Jatirasa itu. Tahun saya lulus SMP lah, 93 kalau nggak salah, kalau nggak 94. Di rumah, ya setiap hari saya lari. Orang mungkin berpikir bahwa orang ini gila kali ya, lari jam sekian, lari jam 12 dan sebagainya. Ada yang nanya, kamu pengen jadi polisi? Saya bilang iya. Kamu pengen jadi tentara? Saya bilang iya. Setiap orang nanya apa aja saya bilang iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Sudarsono. Ketemu lagi di Budi Sudarsono Official. Kali ini saya akan bercerita tentang sejarah saya dulu, memulai karir di sepak bola. Di awal karir sampai saya menjadi pemain tim nasional. Saya lahir di Kabupaten Kediri, tepatnya di desa Dusun Kaliawen, Desa Ngino, Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri. 43 tahun yang lalu. Jadi saya lahir tahun 1979. Pertama kali saya mengenal sepak bola karena waktu itu memang saya senang sekali sama sepak bola dan hobi itu yang membuat saya tidak lepas dari si kulit bundar. Pada waktu itu saya masih SD, jadi kelas 1 SD, kelas 2, sampai saya punya sepatu bola itu kelas 5 SD. Waktu itu kebetulan bapak saya dan ibu saya itu dari keluarga biasa. Jadi untuk membelikan sepatu bola itu sangatlah tidak mungkin. Tapi saya nggak tahu. Bapak saya cerita bahwa saya disuruh milih, kamu mau tas sekolah atau sepatu sepak bola. Soalnya waktu itu ketika saya sekolah SD itu biasanya orang pakai tas sekolah untuk pergi ke sekolah. Saya enggak, karena saya enggak mampu untuk beli tas sekolah. Makanya buku itu saya bawa, saya tenteng, saya pergi ke sekolah. Tapi pas kelas 5 SD itu bapak saya suruh milih, saya belikan sesuatu, tapi kamu harus milih. Kamu milih milih tas sekolah atau milih sepatu bola. Tapi yang pertama kali yang saya jawab langsung, saya pengen sepatu bola. Karena hobi saya di sepak bola itu sangat luar biasa. Padahal saya halaman juga saya nggak punya. Jadi ketika saya SD main sepak bola itu di halaman tetangga. Nah, waktu saya main sepak bola ketika saya pulang dari sekolah, yaitu kira-kira jam 11, jam 12 kayak gitu. Karena kalau sore itu saya pergi ke madrasah untuk mencari ilmu agama itu. Tapi pada waktu itu di kalangan rumah saya, kalau saya main siang itu saya dimarahin.
sama tetangga-tetangga itu, karena kebanyakan tetangga itu pada waktu itu kerjanya adalah bertani. Makanya kalau tani itu dia kerja keras. Biasa kan kalau tani itu macul dan sebagainya, itu dari jam 7 sampai nanti jam 11 baru istirahat. Istirahat biasanya sampai habis duhur, kira-kira jam 1.30 baru dia ngelanjutin lagi pekerjaannya sebagai tani itu. Ketika dia istirahat, saya malah pulang sekolah, malah latihan di halaman rumahnya itu. Saya ditemani oleh tembok tetangga, itu, tembok tetangga. Karena ketika saya mau ngajak main sama teman-teman saya, nggak ada yang mau, gitu loh. Nggak ada yang mau, sama adik saya juga nggak mau, sama teman-teman saya yang sebaya saya nggak mau, nggak ada yang mau. Yang mau hanya saya aja. Nah, karena hobi pengen jadi pemain sepak bola. Dulu yang saya lihat adalah pada waktu itu kalau di Jawa Timur yang terkenal adalah hanya Persebaya pada waktu itu. Tahun kira-kira 80-an itu hanya Persebaya. Kalau saya main sama tembok itu, gawangnya adalah batu bata 1. Nah, batu bata 1. Jadi saya tulis dulu tuh, kalau kita mau main sama mana, seumpama Persebaya sama Persija, atau waktu itu yang lagi tren sepak bola adalah Liga Italia. Liga Italia itu sudah sangat tren sekali. Nah, bisa juga kita juga main sama tim-tim Italia. Contohnya ketika saya pegang bola, mana dulu yang saya mau main? Main seumpama Italia sama Inter Milan sama AC Milan. Dulu memang saya suka AC Milan. Waktu kecil ya. Waktu kecil suka AC Milan. Yaitu kita main Inter Milan. Seumpama Inter Milan dulu yang main ini. Jadi saya sama tembok, ibarat saya pemain Inter Milan dulu. Tendang, golnya adalah ke batu bata yang 1 itu. Ketika nggak gol ya ganti AC Milan. Kalau AC Milan masuk, karena saya suka AC Milan, selalu masuk. Pengennya AC Milan yang juara. Itu waktu itu. Tapi ibu saya marah-marah, bapak saya marah-marah ke saya karena mengganggu istirahatnya tetangga. Gitu. Tapi saya nggak dengar. Mungkin pertama kali saya dengar, saya pulang, habis itu saya main lagi. Gitu. Main lagi gitu. Sampai ya tetangga itu marah sama saya tetap main gitu loh. Gitu. Saking kecintaan saya untuk jadi pemain sepak bola, hobi saya untuk bermain sepak bola. Saya nggak tahu sepak bola itu seperti apa. Sepak bola itu masa depannya seperti apa saya nggak tahu. Waktu itu. Ketika bapak saya membelikan sepatu pada waktu saya kelas 5, itu pertama kali sepatu itu kalau nggak salah mereknya Super Cup. Kalau Adidas stripnya 3, kalau Super Cup itu stripnya 4. Dulu itu stripnya 4. Itu saya sangat senang sekali. Saya senang sekali. Padahal di tempat saya untuk kelasnya SSB itu belum ada. Dulu jarang banget. Kalau SSB itu kita harus menempuh jarak kira-kira 20 kilo. Lebih kurang ya. Karena waktu itu di daerah saya yang punya SSB hanya Kertosono sama di Kediri. Sama di Kediri terlalu jauh, saya nggak tahu. Yang setahu saya di Kertosono. Itu kira-kira usia SD lah, usia SD. Tapi lama-kelamaan ada seorang istilahnya tokoh di sana, yaitu
termasuk kiai juga, Pak Haji Ansaruddin almarhum, itu dia bikin lapangan sama anak pondok, pertama kali lapangan, tapi ada komitmen, ada MOU sama kepala desa. Nah, mungkin kalau saya jadi kepala desa, nanti saya buatkan lapangan. Nah, ketika itu yang jadi kepala desa yang membuat lapangan, akhirnya kita buat nih sukarelawan bangun lapangan, termasuk saya juga buat lapangan sama anak pondok sama anak kampung, semua buat lapangan. Mungkin itu lapangan pertama kali, itu pertama kali. Tapi kalau di daerah saya yang pertama kali di Bogo, itu di daerah Bogo itu dekat lampu merah, itu ada lapangan yang sebenarnya sangat bersejarah, sampai sekarang nggak pernah dipakai latihan pun udah enggak, jadi udah kayak tanah ini aja, kosong aja. Tapi yang kedua di tempat saya itu di desa Ngino itu, nah di situ kita bikin lapangan, di sebelahnya jalan raya. Makanya ketika kita ada keramaian di situ, ada main sepak bola di situ, sangat kelihatan dari jalan raya. Makanya banyak kalau kita main bola di jalan raya itu berjejer-jejer motor atau mobil yang pengen lihat ke lapangan, pengen lihat sepak bola. Itu waktu itu gitu loh. Nah, Pak Haji Ansaruddin itu ketika sudah bikin lapangan, sudah lapangan sudah jadi, bikin tim lah, tapi bukan SSB, namanya Peta FC, Peta Ngino. Itu Peta itu singkatan dari Pemuda Takwa. Itu sejarahnya. Tapi saya di Peta itu latihan dari junior belum sampai ke senior, saya sudah berpetualang ke Jakarta. Setelah saya lulus SMP, jadi waktu SD kelas 5, kira-kira kelas 6 atau kelas berapa itu sampai SMP itu latihannya di situ, di kampung situ. Itu mungkin kalau untuk uji coba ya nggak terlalu jauh lah. Pernah saya juga seleksi di SSB yang di Kertosono itu, dari 3 orang yang keterima hanya 2 orang, tapi saya nggak keterima karena ijazahnya palsu katanya. Ijazahnya palsu karena emang ijazahnya itu ijazah adik saya yang saya pakai waktu itu, kalau nggak salah tahun berapa ya, SMP lah, itu SMP kalau nggak salah. Jadi harusnya kelahiran 80, punya adik saya pakai, saya kelahiran 79, saya nggak masuk situ. Tapi teman saya ada yang 2 itu masuk di situ, yang dari Peta tadi masuk, yang dari Kaliawen, anak Kaliawen Ngino itu masuk ke situ. Itu sejarahnya. Tapi ketika saya SMP itu sudah bapak ibu saya sudah marah-marah ke saya. Soalnya ketika saya sekolah itu masuk jam 1, pulang jam 5, seharusnya saya pulangnya itu jam 3. Itu karena saya pergi main bola itu hampir seminggu 3 kali, sampai ibu saya marah, terus dia dia kong kali kong sama teman saya yang cewek. Jadi ketika nanti di sekolah itu Budi kemana, dia harus lapor ke ibu saya. Itu hampir setiap, pokoknya kalau nggak salah hari Senin
hari Minggu, Rebo, Minggu, Rabu, sama Jumat apa kalau nggak salah waktu itu. Pokoknya 1 minggu 3 kali itu latihan. Ketika kita latihan 3 kali, kebanyakan kita hadir. Nggak ada kita nggak hadir. Tapi sekolahnya bolos gitu. Jadi kita mau ke sekolah itu, SMP itu ke sekolah, kebetulan jaraknya juga dekat, jalan kaki aja. Itu kita ngikutin cuma 1-2 pelajaran lah, 1-2 pelajaran. Habis itu kita ke sungai. Saya sendiri ke sungai. Kita main air, kita nunggu jam. Kalau sudah ada adzan baru saya pulang. Nah, saya ngambil sepatu baru saya ke lapangan. Itu seminggu 3 kali, terus-terusan tuh selama kita di SMP itu. Saking hobinya saya, istilahnya gilanya saya dengan sepak bola. Pas saya ketahuan sama ibu saya udah pasti itu udah, bapak itu udah cambuk itu udah kena itu semua karena itu. Jadi kita dicambuk sama besi yang istilahnya gesper yang itu udah ini, tapi nggak menyurutkan semangat saya untuk berlatih sepak bola. Tetap ketika kita latihan sepak bola, saya ada izin dan sebagainya untuk bisa latihan sepak bola itu karena hobi tadi, terus kita sudah punya sepatu tadi itu. Ketika sudah lulus SMP, saya merantau lah ke Jakarta. Sebenarnya merantau itu bukan karena kita cari uang dan sebagainya, karena yang pertama emang kita juga nggak memberatkan orang tua. Adik saya itu waktu itu ada dua, totalnya adik saya ada 5. Jadi kalau semuanya itu ada 6. Keluarga saya nomor 1. Jadi masih banyak adik saya. Akhirnya saya merantau ke Jakarta. Itu sebenarnya bukan uang yang utama. Yang utama adalah bagaimana saya bisa bermain sepak bola. Itu. Pertama saya diajak naik kereta kalau nggak salah ya. Itu kereta yang ekonomi. Dulu kalau nggak salah masih 9.000. Keretanya itu gaya baru. Saya masih ingat itu, gaya baru 9.000. Jadi kita mau tempat duduk nomor sekian dan sekian itu udah nggak laku. Siapa yang cepat, siapa yang dapat, gitu aja. Itu dulu. Nah, ketika sudah kita di Bekasi, kita merantau pertama di Bekasi, itu di sepupu saya namanya Mbak Nani. Itu di sana disuruh jaga warung karena beliau adalah meracang. Tapi kalau waktunya sepak bola, saya izin saya tinggal. Saya tinggal. Ada suatu saat di Bekasi itu turnamen kampung. Bapak lurahnya itu cari pemain. Nah, akhirnya kakak saya itu, sepupu saya itu ngasih tahu bahwa saya bisa main di situ. Nah, saya main ke situ, padahal main itu belum pakai sepatu, kita masih nyeker gitu. Kalau nggak salah masih nyeker lah gitu, masih nyeker. Tapi saya bisa top skor di situ, dan saya bisa membawa juara kampung itu. Akhirnya setiap kita main sama Pak Lurahnya tuh waktu itu kalau nggak salah dikasih 5.000, saking senengnya karena kita juara. Pak Lurahnya itu di Bekasi, kalau nggak salah tepatnya di Jatirasa itu Jatirasa. Itu
tahun saya lulus SMP lah, 93 kalau nggak salah, kalau nggak 94 akhir lah ya, sorry 94 awal itu saya cuma bertahan selama 1 bulan di tempat kakak saya itu, di tempat sepupu saya itu, karena saya pengen masuk di Persikasi waktu itu, karena Persikasi untuk Suratin itu memang sangat luar biasa, dia pernah juara beberapa kali gitu. Cuma saya nggak tembus ke sana. Ketika nggak tembus ke sana, otomatis saya nggak, kurang nyaman gitu loh, kurang nyaman karena saya nggak bisa menyalurkan bakat saya di sepak bola. Hanya bertahan 1 bulan di tempat sepupu, akhirnya saya pulang ke Kediri. Ya, saya pulang walaupun uang pas-pasan, tapi memang kakak saya sudah ngasih uang. Saya pulanglah ke Kediri dengan, ada tuh teman saya sebenarnya yang nganter saya itu, tapi nggak tahu sampai sekarang mungkin jejaknya kemana. Saya juga lupa dulu, sudah lupa lah namanya siapa dulu saya, tapi masih ingat lah perjuangannya saya main bola dengan dia dulu di Bekasi waktu itu. Ketika saya di rumah, ya setiap hari saya lari. Orang mungkin berpikir bahwa orang ini gila kali ya, lari jam sekian, lari jam 12 dan sebagainya. Itu orang bilang juga, mungkin ada yang bilang ke saya itu, ada yang nanya, kamu pengen jadi polisi? Saya bilang iya. Kamu pengen jadi tentara? Saya bilang iya. Setiap orang nanya apa aja saya bilang iya, karena saya hampir setiap hari saya lari dan latihan di tempat itu. Tapi nggak lama kemudian saya pergi ke Tanjung Priok, ke Jakarta Utara. Itu yang ngajak sepupu saya juga, Mas Zainul, itu yang ngajak. Jadi saya pergi ke sana, sama juga kita naik Gaya Baru itu. Jadi naik Gaya Baru yang 9.000 itu berdua. Kebetulan saya dibelikan tiket sama sepupu saya itu. Dia bilang nanti di sana ada istilahnya pengurus yang hobi bola, yang bisa yang pengen ada pemain sepak bola di sana. Akhirnya saya ke sana. Di sana sama kakak saya tinggal di pondok kayak pesantren gitu. Nah, pesantren, tapi tiap 1 minggu 3 kali saya latihan ke namanya Stadion Tugu. Sekarang masih ada Stadion Tugu itu. Jadi saya latihan di sana itu, nama timnya adalah Fathahilah Jakarta. Itu sama Pak Haji Tarmo sama Pak Haji Akib Wahbi itu istilahnya yang punya Fathahilah itu, pendiri Fathahilah itu. Jadi mungkin ini jalan saya gitu, karena sepak bola emang sudah istilahnya agak berkembang lah di sana daripada di kampung saya itu yang di sana, karena banyak legend juga di sana. Kita latihan itu banyak juga mantan pemain sepak bola itu. Tapi ketika saya latihan di Stadion Tugu itu banyak rintangan, terutama aksesnya, karena perjalanannya jauh, itu kurang lebih 10 kiloan, 10 kilo gitu, kurang lebih ya. Jadi ketika saya latihan itu saya jalan dulu dari tempat saya itu namanya Jalan Enim,
itu saya harus jalan ke Pelumpang, ke Taman Puring. Kira-kira itu kalau nggak salah 4 kilo 5 kilo lah. Itu saya jalan kaki. Itu setiap saya latihan begitu, jalan kaki, karena sepeda saya juga nggak punya, gitu kan. Kalau ada sepeda mungkin saya enak pakai sepeda, nanti saya titipin di masjid sana deket Pasar Ruler, baru saya naik kontainer. Jadi ketika saya jalan ke sana itu jalan kaki, nyampe sana saya nggak naik angkutan karena keuangannya kita nggak ada. Jadi kosnya untuk latihan tuh belum ada waktu itu. Kalau ada kosnya pun saya harus saya keep dulu untuk keperluan yang lain, gitu. Untuk keperluan yang lain, mungkin untuk tambahan makan dan sebagainya, gitu. Biasanya begitu. Jadi ketika saya nyampe Pasar Ruler, untuk melanjutkan perjalanan itu saya pakai kontainer, itu pakai kontainer. Jadi numpang kontainer lewat, saya lompat, itu udah biasa. Dulu udah biasa. Mau pindah-pindah kontainer tuh udah biasa zaman dulu. Jadi kontainer sampai biasanya poolnya itu, kontainer itu di area Stadion Tugu itu. Seumpama dia nggak di area situ, saya turun di persimpangan Simpang 5 Semper, baru saya jalan kaki lagi ke Stadion Tugu. Kira-kira masih sekiloan itu. Itu bertahun-tahun lah begitu. Bertahun-tahun sampai akhirnya saya pengen istilahnya kompetisi juga ada di situ, termasuk kompetisi Mandiri Jaya, terus kompetisi usia dini, kompetisi senior sudah ada. Termasuk ada namanya dulu kompetisi Piala Mendagri, itu juga ada. Tapi karena tekad saya kuat untuk jadi pemain, saya pengen lebih lagi. Jadi pengen yang mungkin di akademi yang lebih. Waktu itu memang Pelita Jaya yang paling top. Istilahnya SSB Pelita Jaya itu yang paling top. Nah, ketika saya pengen ke sana, tapi yang ngajak ke sana itu tidak ada. Itu permasalahannya. Terus nggak ada yang uang pun kita juga tidak ada untuk masuk ke sana. Padahal saya pengen banget untuk menjadi pemain tim nasional waktu itu. Itu kalau di Priok itu saya berjalan kurang lebih 3 tahun lah, 3 tahun, insya Allah 3 tahun 4 tahun. Itu dari tahun 94 sampai tahun 97 awal. Itu 97 awal. Kita juga nggak pernah pulang. Kalau Lebaran itu istilahnya kita kangen sama orang tua itu sudah biasa menurut saya, sudah biasa. Karena ibu saya itu menurut saya lah sangat luar biasa. Dia mendukung saya sebelum saya berangkat ke Jakarta itu yang pertama saya ingat adalah nasihat bapak saya. Memang dulu kecil saya itu memang saya agak bandel dan sebagainya, tapi bapak saya ngasih nasihat bahwa beliau bilang bapak saya jangan lupa sholat, karena saya sebagai orang tua ngasih nasihat bahwa sholat itu yang utama. Kalau nggak ada orang tua itu mungkin nggak ada yang ngasih tahu kamu. Itu bapak saya bilang gitu. Akhirnya saya agak nangis. Makanya kalau saya di Jakarta nggak pulang, biasanya saya nggak pulang itu kalau malam takbiran tuh, wah udah
wah udah kocor nih air mata ini, udah mancur ini istilahnya dulu. Karena dulu kan handphone juga nggak ada kan gitu, handphone agak susah, nggak kayak sekarang. Kalau sekarang kan handphone udah kayak kacang istilahnya gitu. Kalau dulu belum ada. Saya kirim surat itu sambil nangis itu, sambil nangis karena ingat kedua orang tua saya. Alhamdulillah karena support beliau dan bapak ibu saya sekarang juga masih sehat, bapak ibu saya. Itu berkat doa beliau saya bisa sukses lah gitu.